Oke. Ah, siapa Bu? Ayo, ini moderatornya siapa? Bu, aku ada bocil nih Bu, takut berisik, punten. Nanti sesi selanjutnya mungkin. Bu Mei aja. Ah, Bu Mai, berarti Bu Mai. Ayo, Bu Mai, cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, hari ini kita memiliki jadwal untuk mendiskusikan hasil pekerjaan kita yang telah kita bahas sebelumnya di WhatsApp Group, yaitu mengenai eh, demonstrasi kontekstual pada bidang retail dan gerai. Eh, untuk tanpa membuang waktu, saya persilahkan untuk pembagiannya itu siapa dulu ya Bu ya, nomor satunya tuh untuk Saya Bu, mengemukakan nomor satu, iya. nomor satu tuh Bu Silvana ya, pembagiannya itu ya. Untuk waktu dan tempat maka dipersilakan untuk Bu Silvana mengemukakan hasil jawabannya. Oke, baik. Langsung saja ya Bu, untuk yang pertama itu ada soalnya mengidentifikasi awal kecelakaan kerja dan kerugian dalam retail sesuai dengan kelompok departemen. Nah, kita kan departemennya itu adalah barang elektronik. Nah, untuk kecelakaan kerja yang terjadi di gerai retail barang elektronik, menurut saya di antaranya adalah tersengat aliran listrik, kemudian terbakar, kemudian tersandung, kejatuhan barang, tergelincir, dan terpapar sinar radiasi. Adapun kerugian yang dapat terjadi di gerai retail barang elektronik diantaranya karena pencurian, kemudian penipuan, kerusakan barang, keusangan, dan kesalahan karyawan. Mungkin itu Bu jawaban dari saya untuk nomor yang pertama. Gitu. Baik, terima kasih Bu Silvana. Eh, lanjut saja Ibu-Ibu hasil dari Bu Silvana atau ada tambahan dari Bu Putri atau Bu Emma? Tidak, Bu. Boleh lanjut. Berarti langsung lanjut ke nomor berikutnya ya Bu ya. Itu bagian saya, yaitu pertanyaannya itu tentukan permasalahan inti dari kumpulan identifikasi masalah barang elektronik. Yaitu yang pertama itu kerusakan hardware. Ini mungkin termasuk komponen fisik yang rusak seperti layar retak, baterai yang tidak berfungsi, atau kerusakan pada bagian dalam perangkat seperti motherboard atau sirkuit. Berikutnya, kerusakan perangkat lunak. Perangkat lunak yang bermasalah dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari sistem operasi yang mengalami crash hingga aplikasi yang tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, yaitu konektivitas, berupa masalah dengan koneksi, baik itu koneksi internet, Bluetooth, atau Wi-Fi dapat mengganggu penggunaan perangkat. Yang keempat, kinerja yang lambat. Kadang perangkat elektronik bisa menjadi lambat dalam merespon atau menjalankan tugas-tugas tertentu yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kapasitas penyimpanan yang penuh,
RAM yang terbatas, atau prosesor yang tidak mampu menangani tugas dengan efisien. Yang kelima, keselamatan dan keamanan, yaitu permasalahan ini berkaitan dengan kerentanan perangkat terhadap serangan perangkat lunak berbahaya atau malware, atau potensi kerusakan akibat penggunaan yang tidak aman. Terakhir, yaitu kesalahan pengguna. Beberapa masalah mungkin timbul karena kesalahan pengguna, seperti pengaturan yang tidak tepat atau pemakaian yang tidak sesuai dengan petunjuk. Apakah ada masukan dari Bu Emma, Bu Putri, dan Bu Silvana mengenai jawaban yang telah saya kemukakan? Apabila tidak ada, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Bu Emma ya bagiannya ya, soal yang berikutnya. Mangga Ya, waktu dan betul, Bu. Terima kasih Bu Mei sudah mempersilahkan saya untuk menjawab di pertanyaan nomor 3. Itu ada buatlah rancangan prosedur pengamanan dan pencegahan kerugian atau kerugian dalam retail. Di sini pengamanan dan pencegahan kerugian pada retail itu adalah serangkaian praktik dan prosedur yang digunakan untuk memperkuat kebijakan dan prosedur pencegahan kerugian dari ancaman-ancaman yang ada. Berikut ada dalam menciptakan tindakan keamanan dan pencegahan untuk toko retail. Ya. Yang pertama ada waspadai ancaman keamanan dan nilai praktek yang ada. Di sini kalau di poin yang pertama mewaspadai ancaman itu ada dibagi dua bagian jenis utama ancaman keamanan. Yang pertama ancaman secara fisik, di mana ancaman secara fisik ini melibatkan situasi di mana pelakunya harus secara fisik nyata gitu ya melanggar keamanan. Contohnya pencurian internal, mengutil dan perampokan. Cara untuk mencegahnya bagaimana? Dari sini ancaman fisik itu pemilik retail atau penjaga toko harus sadar akan bagian-bagian yang rentan terhadap ancaman fisik dengan selalu mengecek setiap sudut rak yang sulit dilihat yang berisi barang-barang mahal. Retail harus mengambil langkah jika ada titik atau sudut di dalam toko dapat memasang peralatan-peralatan yang setidaknya bisa mengawasi semua keseluruhan kegiatan yang ada di dalam toko. Contohnya misalnya kayak peralatan CCTV ya. Itu semua bisa diatasi dengan cara seperti itu kalau kita untuk bisa menghindari ancaman secara fisik. Terus yang kedua ada ancaman digital. Kalau ancaman digital ini berbeda lain halnya dengan ancaman fisik tadi. Biasanya melalui pembobolan dunia maya, contohnya kayak skimming kartu, pelanggaran data pelanggan, peretas situs web, dan rahasia di jaringan toko retail. Rahasia yang menyangkut tentang bagaimana isi-isi yang ada dalam sebuah retail. Ya. Cara untuk mencegahnya gimana dari ancaman itu? Memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada toko retail tersebut sesuai dan mutakhir dengan standar keamanan terbaru. Karena ini sangat penting untuk keamanan program dan peralatan yang menangani data pelanggan dan pembayaran. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengatasi semuanya, misalnya contohnya ada kan kasusnya biasanya kalau di ancaman digital ini kayak peretasan kartu ya, itu bisa aja terjadi ke pelanggan. Makanya kita sebagai yang punya toko retail harus paham atau punya perangkat yang mutakhir untuk bisa mengawasi itu semua. Terus selanjutnya yang kedua, ada rekrut karyawan yang tepat. Di sini juga rekrut itu sangat penting ya. Supaya apa? Melaksanakan keamanan toko juga tergantung pada karyawannya. Jadikan pemeriksaan latar belakang karyawan sebagai bagian dari tindakan keamanan toko retail. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pihak toko retail adalah melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan peran dan tanggung jawab staf. Contohnya seperti jika mempekerjakan seorang kasir atau juru staf atau juru tulis, maka menjalankan pemeriksaan latar belakang dasarnya yaitu dengan melibatkan verifikasi alamat dan pekerjaan serta riwayat kriminal karyawan tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau rekrut karyawan tidak sembarangan ya, karena kan itu juga berperan penting. Mau itu latar belakangnya seperti apapun harus dilihat bagaimana ya, supaya tetap kita bisa mendapatkan karyawan yang baik gitu. Selanjutnya ada latih karyawan dengan baik dan komunikasikan kebijakan toko.
Pastikan bahwa setiap karyawan sangat menyadari kebijakan keamanan prosedur dan pedoman toko tersebut. Harus didokumentasikan dengan jelas dan diberikan kepada semua staf saat bergabung dan dijelaskan selama proses pelatihan. Caranya bagaimana? Caranya mengkomunikasikan kebijakannya, yaitu yang pertama, menunjukkan dan memberitahu segala prosedur kebijakan yang ada di toko. Yang kedua, posting pengingat dan pedoman di sekitar toko yang biasanya itu sudah pasti kalau kita belanja gitu ya di toko retail pasti ada tulisan-tulisan warning untuk hanya untuk pelanggan tapi juga untuk karyawannya. Terus yang ketiga, bawa orang profesional jika perlu. Bawa orang profesional jika perlu di sini kalau kita karyawannya istilahnya gini ngeyel, tidak bisa dikomunikasikan dengan manajernya, bisa aja manajer mengundang orang yang lebih ahli akan itu untuk bisa memberitahukan atau mengkomunikasikan kepada para karyawannya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada berinvestasi pada alat yang tepat. Karyawan retail yang sangat terlatih dapat mengalami masalah keamanan jika tidak memiliki alat yang tepat. Itulah mengapa penting untuk berinvestasi dalam solusi pencegahan kerugian seperti kamera keamanan, Verified, atau keamanan pemindai dan label produk barcode. Selanjutnya ada melakukan audit pencegahan kerugian. Audit dan penilaian pencegahan kerugian dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap langkah keamanan pada toko retail dengan cara mintalah seorang manajer memeriksa toko untuk memeriksa apakah tindakan atau pekerjaan dilakukan dengan baik dan benar atau sesuai dengan prosedur yang dilakukan sama si karyawannya atau pekerjanya. Dan yang terakhir ada memiliki prosedur disiplin yang tepat. Ketika aturan dilanggar, perlu tahu bahwa ada konsekuensinya. Prosedur pendisiplinan sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah mengikuti prosedur tersebut. Caranya bagaimana? Caranya dalam mendisiplinkan untuk pencegahan dan keamanannya adalah dengan cara melatih kembali tim atau mengeluarkan pernyataan tertulis yang mengingatkan karyawan untuk menegakkan kebijakan keamanan yang berlaku di dalam sebuah toko atau bisnis retail. Mungkin itu Bu Mei, Bu Putri, dan Bu Silvana yang bisa saya sampaikan di nomor 3 mengenai prosedur pengamanan pencegahan kerugian dalam retail. Baik, terima kasih Bu Emma atas jawabannya. Berikutnya, nomor 4, untuk Bu Putri dipersilakan untuk mengemukakan jawabannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Mei atas waktunya. Berdasarkan tadi rancangan tentang prosedur pengamanan dan pencegahan kerugian dalam retail di Departemen Elektronik yang sudah dijelaskan oleh Bu Emma, maka dapat disusun prosedur untuk keamanan gerai retail dan meminimalkan kerugian pada gerai di Departemen Elektronik. Prosedur yang pertama, membuat kebijakan dan prosedur keamanan Departemen Elektronik secara tertulis. Kemudian, perekrutan karyawan yang tepat untuk ditempatkan di bagian Departemen Elektronik. Karyawan yang memiliki kualifikasi yang paham terhadap barang-barang elektronik. Bagaimana memelihara dan menjaga keamanan barang-barang elektronik. Kemudian, setelah direkrut, karyawan tersebut dilatih dan diberikan penjelasan tentang keamanan retail Departemen Elektronik, penanganan dan pertolongan pertama jika terjadi pencurian, konsleting, atau hal-hal yang dapat membahayakan di wilayah Departemen Elektronik. Selanjutnya, memposting pengingat dan pedoman keamanan Departemen Elektronik secara berkala, kemudian melakukan pemeriksaan tas bagi karyawan dan pelanggan retail. Karena kan biasanya barang-barang atau produk di Departemen Elektronik itu nilai dan harganya cukup tinggi. Jadi perlu pemeriksaan dan pengawasan yang lebih ketat. Selanjutnya, penyimpanan peralatan dan barang-barang elektronik sesuai dengan prosedur retail. Selanjutnya, memasang label keamanan pada barang-barang elektronik, memeriksa keamanan fisik Departemen Elektronik secara berkala, penjagaan barang-barang elektronik yang paling bernilai dan berharga, pemantauan stok barang elektronik secara berkala, kemudian menggunakan sensor dan alarm yang dapat berbunyi ketika terjadi situasi mencurigakan di wilayah Departemen Elektronik. Kemudian memverifikasi sistem keamanan di Departemen Elektronik. Apakah
sistem tersebut masih berfungsi dengan baik dan masih layak digunakan atau tidak. Selanjutnya, memelihara peralatan pengamanan yang ada di Departemen Elektronik secara berkala. Kemudian, menggunakan sistem kontrol akses. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan memasuki ruangan tertentu di wilayah Departemen Elektronik, memantau lalu lintas pelanggan di wilayah Departemen Elektronik, dan yang terakhir memonitor dan mengawasi Departemen Elektronik secara langsung oleh bagian yang ditugaskan ataupun melalui CCTV. Demikian prosedur yang dapat diterapkan untuk keamanan dan pencegahan kerugian di Departemen Elektronik. Terima kasih, Bu Emma, Bu Mei, Bu Silvana. Baik, terima kasih Bu Putri atas jawabannya. Izin menyimpulkannya untuk diskusi hari ini. Yang nomor 1 yang tadi telah Ibu Silvana kemukakan, intinya itu kecelakaan dan kerugian yang terjadi pada retail itu, kecelakaannya bisa seperti terbakar, tersengat aliran listrik, tersandung, tergelincir, terpapar sinar radiasi. Sedangkan kerugiannya itu bisa dikarenakan pencurian, keusangan barang, penipuan, kebakaran, dan kesalahan karyawan. Berikutnya yaitu kesimpulan mengenai permasalahan inti dari barang elektronik itu berupa kerusakan hardware, kerusakan perangkat lunak, konektivitas, kinerja yang lambat, keselamatan dan keamanan, kesalahan pengguna. Terus yang berikutnya tentang prosedur pengamanan dan pencegahan kerugian dalam retail yang bisa saya simpulkan. Yang pertama itu waspada ancaman keamanan terhadap nilai praktik berupa ancaman fisik dan ancaman digital. Berikutnya mengenai rekrutmen karyawan yang tepat. Lalu pelatihan karyawan dengan baik dan komunikasikan kebijakan toko. Berikutnya berinvestasi pada alat yang tepat. Lalu melakukan audit pencegahan kerugian. Berikutnya memiliki prosedur disiplin yang tepat, dan terakhir mengenai keamanan gerai retail dan meminimalkan kerugian pada gerai departemen tertentu dengan banyak cara. Salah satunya yaitu dengan membuat kebijakan dan prosedur keamanan departemen elektronik secara tertulis, memasang label keamanan pada barang-barang elektronik, memeriksa keamanan fisik departemen elektronik secara berkala. Sekian diskusi pada hari ini. Terima kasih Ibu Emma, Bu Putri, dan Bu Silvana atas waktunya dan atas jawaban yang telah dikemukakan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.